semuanya. Baik, teman-teman mohon maaf ya, karena terpaksa harus kita kuliah di luar jadwal yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah terima kasih teman-teman karena masih eh, semangat untuk mengikuti Zoom ya. Baik, seperti yang diamanahkan, Ibu akan coba membahas ya tentang kasus respirasi dulu deh. Setelah respirasi nanti baru kardiovaskuler. Mohon izin untuk share screen ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini untuk respirasi. Sengaja Ibu ambil kasus yang PPOK karena PPOK ini menjadi salah satu kasus yang terbanyak ya, termasuk yang di buku panduan teman-teman itu salah satu yang harus dikuasai oleh mahasiswa dan harus mendapatkan pasien selama 1 bulan di rumah sakit itu adalah PPOK. Jadi penyakit paru obstruksi kronik. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu nanti coba kita bahas bagaimana cara mengisi status, kemudian bagaimana cara menyikapi terhadap pasien ini, nggih. Yang pertama, kita coba baca pelan-pelan gambaran kasus ini. Yang pertama, dia seorang laki-laki, umurnya 40 tahun, kondisinya adalah eksaserbasi PPOK. Eksaserbasi itu berarti PPOK yang kambuh begitu ya, karena PPOK itu bisa jadi dia dalam kondisi yang tidak kambuh begitu. Jadi yang maksudnya eksaserbasi itu mulai kumat sesak napasnya, batuknya, dan sebagainya. Dan dia menjalani pengobatan dengan terapi oksigen sejak seminggu yang lalu. Jadi ini posisinya adalah eh, dia masih menggunakan terapi oksigen. 2 minggu yang lalu, pasien baru keluar dari rumah sakit dan didiagnosis PPOK. Pasien mengalami kesulitan bernapas saat menaiki tangga ke kantornya di lantai 2 selama hampir setahun. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan selama hampir setahun dia setiap kali naik tangga selalu sesak napas. Dia mengeluh batuk terus-menerus dengan ekspektorasi selama 3 sampai 4 tahun terakhir yang meningkat setiap 2 sampai 3 bulan dan kemudian hilang selama beberapa waktu. Nah, di sini poin pentingnya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya diagnosisnya PPOK, ya PPOK ini, karena dia sifatnya adalah kronis, salah satu yang menjadi gejala adalah ini. Kalau dia batuk terus-menerus selama ini 3 sampai 4 terakhir dan setiap 2 sampai 3 bulan, maka kita akan curiga bahwa ini PPOK yang disertai dengan bronkitis kronis. Ya, nanti teman-teman buka lagi patofisiologi PPOK-nya, bahwa PPOK itu bisa disertai dengan asma, bisa disertai dengan bronkitis kronis. Yang disebut bronkitis kronis itu ketika dia batuk selama 2 atau 3 bulan berturut-turut selama 2 tahun berturut-turut. Jadi ini sudah memenuhi. Sehingga besar besar kemungkinannya pasien ini dengan bronkitis kronis. Gitu. Pasien bekerja sebagai manajer di departemen pemasaran perusahaannya. Pekerjaannya terkadang mengharuskan duduk dalam rapat selama berjam-jam, berkeliling kota dengan kendaraan roda 2 selama sehari penuh. Dia adalah seorang perokok selama 8 tahun. Ini dan telah berhenti dengan konseling dan perawatan reguler selama 2 tahun terakhir. Nah, dari sini dia perokok selama 8 tahun ini, teman-teman, kita belum tahu. Kita belum tahu karena
Untuk menghitung dia termasuk perokok berat atau perokok, ringan ya, atau perokok sedang, itu diperlukan data, apa namanya, diperlukan data berapa tahun dia telah merokok dan, eee, berapa rokok setiap hari yang dia konsumsi. Nah, ini kalau hanya datanya seperti ini sehingga kita belum bisa memastikan apakah dia termasuk perokok berat, sedang, atau ringan. Oke. Dia juga mengeluh sangat lelah di sore hari dan tidak ingin pergi ke acara sosial apapun di malam hari. Nah, ini sebenarnya si apa namanya, penulis kasus ini akan menceritakan tentang, participation restriction yang dialami oleh pasien ini. Pasien bertinggal bersama istrinya di rumah lantai 2 di perkotaan. Istrinya dan putranya yang sedang kuliah telah menemaninya untuk konsultasi fisioterapi pertamanya. Nah, teman-teman dari gambaran kasus tadi kita bisa, membuat satu status klinis. Jadi karena nanti teman-teman itu berkewajiban untuk membuat status klinis, harapannya nanti teman-teman sudah bisa menuliskan, apa namanya, status klinis dengan baik dan nggih. Nah, pertama, pemeriksaan fisioterapinya ini kita diperlukan history taking, kemudian pemeriksaan dan evaluasi terutama, apa namanya, fokus pada penilaian pernafasan dan sistem lainnya. Sebentar. Maaf maaf. Oke, sekarang kita bicara tentang histori. Nah, kita history taking-nya, jadi pasien ini kita gali informasinya. Nah, di sini ternyata bisa digali informasinya meskipun tadi mungkin kelupaan untuk menyebutkan bahwa konsumsi, rokoknya itu 1,5 bungkus per hari, ya. Jadi kalau 1,5 bungkus per hari selama 8 tahun, ini tinggal dikalikan saja, 8 tahun mengkonsumsi 1,5 butir, berarti 30 batang perokok per hari, 30 kali 8. 30 kali 8 itu 240. 240 itu kalau kita bicara tentang indeks Bridgman, teman-teman paham indeks Bridgman ya? Indeks Bridgman, eh, indeks Bridgman itu kalau masih 240 itu masih merupakan perokok ringan. Jadi belum termasuk dalam perokok yang sedang atau berat. Kemudian dia batuk terus-menerus dengan ekspektorasi selama 3 sampai 4 tahun. Nah, ini berarti tanda infeksi dada berulang. Kemudian ada dyspnea. Nah, ini teman-teman perlu mengukur karena di sini kan untuk pemeriksaan itu kita harus memeriksa secara objektif. Jadi kalau ada sesak napas, di sini kita periksa sesak napasnya. Mungkin teman-teman boleh biasanya menggunakan Borg scale boleh. Jadi Borg scale itu yang
skala 0 sampai 10 atau teman-teman juga boleh menggunakan skala fast dengan, garis ya, atau yang biasanya nanti teman-teman kalau di rumah sakit akan ketemu dengan MMRC. MRC ini adalah Medical Research Council ya, nanti diingat lagi, dibuka lagi catatannya, MRC itu yang seperti apa, grade 2 itu yang seperti apa, nanti dibuka lagi. Kemudian sesak napas dan mengi pada aktivitas sedang. Ini yang, mencerminkan aktivitas yang dia bisa lakukan itu adalah RPE. RPE itu yang asli adalah nilainya 6 sampai 20. Kalau di sini RPE 2 hingga 4, ini adalah RPE yang skalanya 0 sampai 10. Nah, ini teman-teman nanti buka lagi, bawa ke tempat praktek ya, tentang alat-alat ukur ini supaya nanti teman-teman tidak lupa. Kemudian kelelahan pada aktivitas sedang, yaitu pada 3 sampai 5,9 METS. Ini diukurnya adalah dengan stress test. Dengan stress test-nya dilakukan bisa dengan kalau ini pasiennya bisa mobile ya, ini boleh digunakan yang paling sederhana adalah 6-minute walking test, ini. Kemudian gambaran X-ray. Nanti teman-teman lihat di situ, kalau misalnya, gambaran X-ray itu biasanya sudah ada kesimpulan yang bisa kita baca di situ. Jadi tinggal kita baca aja kesimpulannya, misalnya di sini ada pelebaran ruang interkoste, berarti ada hiperinflasi dari rongga dada. Kemudian diafragma mendatar ini mendukung, dugaan bahwa terjadi hiperinflasi rongga dada. Kemudian terdapat bula di zona tengah dan bawah di paru kanan. Jadi ada bula itu gelembung-gelembung yang isinya cairan. Jadi kalau ada bula ini berarti nanti ada corakan yang isinya itu bukan udara, tetapi isinya cairan sehingga terlihat bisa lebih padat, lebih gelap atau lebih terang seperti itu. Kemudian ada peningkatan tanda bronkovaskular, ini juga nanti biasanya kita kenal dengan istilah corakan ya. Jadi ada bercak-bercaknya di di ronsennya. Kemudian hasil spirometri teman-teman ini nanti silahkan yang pertama kali di stase respirasi ya. Untuk hasil spirometri, eee, cara singkatnya kemarin teman-teman itu hanya membaca saja, lihatlah FVC dan FEV1-nya, itu cara singkatnya. Jadi kalau FVC-nya itu lebih dari 75%, kemudian lihat FEV1-nya. Kalau dia dua-duanya lebih dari, 75% atau 80%, berarti dia normal, seperti itu. Kemudian lihat rasionya ini, rasio antara FEV1 per FVC. Ini nanti yang akan memberikan kesimpulan apakah gangguannya itu berupa obstruksi atau restriksi, seperti itu. Kemudian inspeksi. Dalam inspeksi, teman-teman biasanya kalau kita sudah memeriksa pasien di bangsal, biasanya kita sudah fokus pada inspeksi pada bagian toraknya. Makanya di sini kita lihat ya, forward head posture ini kita lihat karena ada beberapa otot-otot yang kontraktur, apalagi otot-otot daerah, servikal depan ya, itu terjadi kontraktur sehingga terlihat pasien itu forward head posture. Kemudian bentuk dada barrel chest. Barrel chest ini berarti harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan mobilitas torak. Jadi pemeriksaan mobilitas torak ini nanti harus ada dengan meter lain ya, dengan meter lain di, paling tidak 2 titik. Tapi kalau mau lengkap ada di 3 titik, yaitu di daerah aksila, kemudian di daerah intercostal space 4, dan di, processus siphoideus. Kemudian
kita lihat ini apakah pasien itu menggunakan otot-otot aksesoris ketika bernapas. Kalau iya, ini berarti mereka menggunakan pernafasan dada dominannya. Kemudian rasio pernafasan antara torak dan perut, masih ingat ya teman-teman kemarin ketika kita praktek, tangan kita ditaruh di sudut epigastrik gitu ya, di kosta paling bawah, kemudian kita amati apakah yang dominan itu gerakan perut atau gerakan dada. Kalau misalnya Recording dua-duanya in dominan, progress. itu berarti 1:1 pernafasan torak dan pernafasan perutnya. Kemudian ini data pendukung lain, tinggi badan mungkin juga perlu kita, kita ukur, begitu juga dengan berat badan untuk, mengukur BMI atau Body Mass Index. Jadi Body Mass Index ini ternyata kalau kita lihat, pasien ini adalah obes kelas 1. Nah, biasanya, kalau pasien itu mengalami barrel chest ya, barrel chest itu memang, sebagian besar, BMI-nya itu lebih dari 30 atau mungkin juga bisa ke, overweight, tidak harus obesitas. Kemudian untuk palpasi, pasien dinilai dalam posisi berdiri jika mampu ya, karena ini pasien bangsal. Kalau misalnya pasien itu bisa berdiri, kita palpasi dalam kondisi berdiri, tetapi kalau tidak cukup dengan posisi voller ya. Kalau misalnya pasien tidak bisa duduk, boleh nggak apa-apa pasiennya dalam posisi voller. Nah, ini kita palpasi diameternya. Diameter ini selain kita palpasi memang harus dikonfirmasi dengan mengukur menggunakan meter lain. Nah, ini dengan meter lain ternyata di daerah di atasnya mame itu 0,5, jadi ini boleh di aksila ya, kemudian ini di mame itu maksudnya di sini adalah di intercostal space 4, kemudian dan di inframamare ini sekitar processus sipoideus. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita lihat selisih antara inspirasi dan ekspirasinya itu kecil sekali teman-teman. Jadi di sini kita bisa konfirmasi kalau tadi inspeksi bentuk toraknya adalah barrel chest, kemudian, pasien ini biasa menggunakan otot-otot aksesoris, maka ini sangat bisa dipahami bahwa, ekspansi torak atau mobilitas toraknya sangat minim sekali. Jadi pasien ini melakukan inspirasi dan ekspirasi itu memang sangat sulit ya. Jadi selisih antara inspirasi dan ekspirasi itu hanya, 0,5 sentimeter saja, padahal kalau normal kan bisa sampai lebih dari 4 senti, seperti itu. Kemudian perkusi. Perkusi ini juga harus dilakukan ya, kalau untuk kondisi paru, perkusi harus dilakukan teman-teman. Dilakukan untuk ini, jadi kalau perkusi di ini tadi dia ada diameter anteroposterior yang meningkat. Jadi ada hiperinflasi. Hiperinflasi itu bisa jadi ada peningkatan, udara residual. Kalau udara residual itu meningkat, maka ketika diperkusi nanti juga akan menimbulkan bunyi yang hipersonor begitu. Ini. Kemudian kita lakukan auskultasi. Nah, auskultasi jangan lupa, auskultasi itu harus dilakukan di semua segmen paru karena auskultasi di sini digunakan untuk mengetahui di mana hadirnya atau di mana lokasi, seputumnya. Karena ingat tadi kondisinya adalah bronkitis kronis ya, dia menahun dan dia sedang masa eksaserbasi, sehingga memang kadang-kadang, seputum itu sangat banyak sekali, sehingga kita harus mengidentifikasi di mana lokasi seputumnya.
ya. Jadi ingat ya teman-teman untuk auskultasi ini nanti digunakan untuk mendengarkan bunyi nafasnya. Jadi bunyi nafasnya misalnya, di bagian segmen, anterior paru kanan lobus atas. Itu kalau nanti bunyinya vesikuler melemah itu harus kita catat, eee, di catatan klinisnya ya bahwa bunyi, nafas di paru kanan lobus atas, menurun seperti itu. Yang kedua untuk mengetahui lokasinya, lokasi mokus ini. Jadi memang harus kita identifikasi dua-duanya, nggak boleh hanya satu saja. Kemudian juga kita lakukan ini 6-minute walking test. Nah, jarak yang bisa ditempuh ini nanti teman-teman bisa menghitung, jarak yang ditempuh itu nanti bisa dikonversi menjadi VO2 max ya, kemudian bisa juga dikonversi menjadi metabolic equivalent. Ingat 1 met, ingat ya teman-teman, 1 met sama dengan 3,5 VO2 max, gitu. Ya, jadi kalau ketemu VO2 max-nya nanti teman-teman bisa mengkonversi menjadi max-nya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan lain, nah karena ini sudah spesifik kasusnya yaitu COPD, jadi teman-teman harus mencari ya, mencari apa saja pemeriksaan yang bisa digunakan khusus untuk COPD. Yang pertama ini, COPD Assessment Adapted dari GOLD. Ingat ya kalau kita bicara tentang PPOK atau COPD itu yang dipakai adalah standarnya GOLD. Kalau kita bicara tentang asma, standarnya adalah JINA. Ini. Oke. Kemudian ada CAT, teman-teman mungkin bisa dibuka juga catatannya ya. Ibu juga pernah menjelaskan tentang CAT ya. CAT itu singkatan dari COPD Assessment Test. Jadi nanti akan ketemu ini COPD yang derajatnya seperti apa. Atau dari bode, bode ini juga bisa untuk melihat bagaimana status COPD-nya, apakah ringan, berat, atau sedang. Dan biasanya bode ini juga bisa digunakan untuk memprediksi survival-nya. Gitu. Baik, kalau sudah dilakukan pemeriksaan, ingat POMR, hasil pemeriksaan itu harus dianalisis. Jadi analisis hasil pemeriksaan itu nanti akan menghasilkan diagnosis. Nah, diagnosis fisioterapi, teman-teman, kalau kita mau menggunakan ini ICF, ingat ya, Ibu pernah bilang kemarin ICF itu bukan hanya sekedar coding. Bukan hanya sekedar kode. ICF itu banyak, dia ada domainnya, itu ada body structure, body function, kemudian apalagi functional limitation dan sebagainya. Jadi itu semuanya boleh kita tuangkan dalam diagnosis, tetapi kalau teman-teman mau menggunakan kode, ya kode yang benar, gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar kode yang setengah-setengahnya saja. Nah, ini boleh satu penulisan yang teman-teman lakukan nanti, bukan pengkodean, tetapi memang dasarnya adalah dari ICF. Ya, jadi misalnya ini gangguan struktur dan fungsionalnya ada batuk berdahak, ya. Kemudian teman-teman tuliskan kenapa kok bisa terjadi batuk berdahak, gitu ya. Karena terjadi hiperplasia dari sel goblet. Ingat, sel goblet ini adalah sel yang menghasilkan lendir. Mengalami hiperplasia karena ada infeksi, ya. Kemudian apa, pemeriksaan yang sudah dilakukan yang berhubungan dengan batuk berdahak. Ini dari history taking-nya menunjukkan bahwa keluhan utamanya adalah batuk dan dia merokok selama 8 tahun. Nah, teman-teman boleh menulis yang seperti ini ya. Jadi apa masalahnya, kemudian bagaimana clinical reasoning-nya, dan apa pemeriksaan yang berkaitan.
Kemudian yang kedua ada hiperinflasi paru. Kenapa bisa terjadi hiperinflasi paru? Karena terjadi pembesaran saluran udara yang abnormal dan permanen, ya, ini di zona tengah. Kok bisa ngomong seperti ini? Kita bisa ngomong seperti ini karena ini pemeriksaannya dari palpasi ketahuan, dari history taking-nya juga ketahuan. Jadi ini bisa kita konfirmasi. Kemudian selanjutnya masalahnya adalah penebalan dinding bronkus. Ini apa? Struktur yang kentang adalah dinding bronkusnya. Kenapa terjadi penebalan? Karena ada radang, ada iritasi. Dari mana kok tahu ada radang dan iritasi? Dari history taking-nya. Dia merokok dan ada infeksi dada yang berulang. Seperti itu. Kemudian nanti peningkatan bronkofaskuler ini tadi via hasil auskultasi. Kok bisa ada peningkatan bronkovaskular ini dari hasil auskultasi kemudian diprostekkan dengan hasil ronsen. Nah, ternyata terjadi penebalan dinding saluran udara. Berarti kan bunyinya vesikulernya itu akan sangat terganggu atau bahkan turun. Kemudian problem selanjutnya adalah penurunan ekspansi dada. Ini sebabnya karena parunya kurang elastis atau recoilnya berkurang. Kenapa recoilnya berkurang? Tadi terlihat dari hasil pengukuran mobilitas toraknya. Tadi ukurannya hanya 0,5 sentimeter. Kemudian bentuk dada barel chest terjadi hiperinflasi, dikonfirmasinya dengan mobilitas juga. Kemudian adanya bula, karena kerusakan ekstensif pada jaringan paru, bula ini bisa terlihat dari ronsen dan biasanya juga bisa dilihat dari hasil auskultasi. Kemudian pola pernafasan. Pola pernafasan abdominotorak ini disebabkan karena hiperinflasi, terlihat karena dia menggunakan otot-otot aksesorisnya. Jadi bernapas dengan aksesoris muscle. Kemudian postur. Oh, ini shoulder-nya protraksi dan terlihat forward neck postur. Ini disebabkan karena penggunaan otot aksesoris yang berlebihan menyebabkan peningkatan work of breathing. Dari mana pemeriksaannya? Bisa dari inspeksi, kemudian bisa dari tadi mobilitas torak juga bisa dan sebagainya. Kemudian dyspnea grade 3. Nah, ini clinical reasoning-nya karena terbatasnya aliran udara dan berkurangnya recoil dari paru. Ini dari mana? Sekali lagi, ini bisa dari mobilitas torak. Jadi pengukuran mobilitas toraknya. Kemudian RPE. Ini karena ada peningkatan BOB, work of breathing-nya, pola nafasnya abnormal. Kalau kita lihat tadi, pola nafas antara dada dan perut 1:1. Ya, ini bisa kita lihat. Kemudian ada kelelahan pada aktivitas sedang. Nah, ini bisa terlihat dari tes 6-minute walking test. Nah, ini bisa dikonfirmasi dengan ini. Jarak 6-minute walking test-nya menurun. Menurunnya dari apa? Menurunnya dari nilai normal. Jadi kita kalau pada pasien, kita kan nggak ngerti sebelumnya dulu waktu dia sehat berapa, sekarang waktu sakit berapa. Sehingga kita harus bandingkan dengan nilai normatifnya. Jadi nilai normatif ini berdasarkan usia. Nanti teman-teman tinggal lihat saja di referensi ya, dengan umur sekian kira-kira, eh, apa namanya, kira-kira 6-minute walking test normal yang bisa ditempuh oleh pasien itu berapa gitu. Nah,
Kalau sudah tadi body function dan body structure-nya, kemudian activity limitation. Tadi pasien kan harus mengendarai roda 2 keliling dulu ya tadi ya, supaya dia bisa bekerja dengan baik, tidak dikeluarkan, tidak dipecat begitu ya. Jadi ini dia harus mengendarai roda 2 sepanjang hari. Nah, ini menjadi kesulitan karena sesak napas. Kemudian tidak dapat duduk dalam rapat dalam waktu yang lama, karena tadi dia pekerjaannya itu sering duduk lama. Kalau dia sering batuk, sering mengeluarkan ekspektoran, maka akan membuat tidak nyaman si pasien dan tentu saja tidak nyaman bagi rekan-rekannya. Kemudian dia tidak dapat melakukan pekerjaan rumah atau aktivitas di malam hari. Tadi kan dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sosial di malam hari begitu ya. Nah, ini kita tuliskan di activity limitation. Kemudian berikutnya di participation restriction. Dia kesulitan melanjutkan pekerjaan di pemasaran, tidak merasa nyaman pergi ke acara sosial. Nah, ini di participation restriction. Jadi ini data ini bukan hanya sekedar kita tulis ya teman-teman, artinya bukan hanya sekedar data pasien, tetapi seharusnya ini menjadi catatan untuk nanti pada saat kita memberikan treatment atau memberikan home program, seperti itu. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa ICF itu bukan hanya domainnya itu tidak hanya domain body function, body structure, kemudian activity limitation dan participation restriction. Kita harus ingat bahwa di ICF itu ada satu lagi domainnya yaitu contextual factor. Jadi biasanya teman-teman lupa menuliskan ini. Jadi hanya sebatas di ICF yang sampai participation restriction. Nah, di contextual factor ini ada 2, teman-teman. Nanti dibuka lagi, ada lingkungan, environmental, dan ada personal. Nah, yang mungkin perlu ditekankan ini, yang suka mahasiswa lupa menuliskan kontekstual faktor yang ada pada pasien, 2 hal ini, yang pertama environment atau lingkungan itu harus kita lihat mana yang sebagai barier dan mana yang sebagai fasilitator. Jadi harus kita lihat teman-teman. Jadi jangan hanya sekedar apa namanya kontekstual faktor, lingkungan mendukung untuk pasien sembuh, tidak cukup hanya itu untuk fisioterapi, ya. Jadi kita identifikasi mana yang sebagai penghalang, mana yang sebagai fasilitator. Misalnya di sini sebagai barier atau penghalang itu dia bekerja di lantai 2. Padahal dia selalu sesak napas setiap naik ke lantai 2. Jadi ini menjadi barier. Selama pekerjaannya itu masih di lantai 2, maka pasien ini tidak akan bisa sembuh, selalu kambuh begitu. Ini sebagai barier. Kemudian bepergian untuk bekerja mengendarai kendaraan roda 2 ini juga sebagai barier. Padahal kalau dia memang apa namanya, mengalami hal-hal tadi, batuk, berdahak, dan sebagainya, dia perlu istirahat. Dia harus menghindari polusi, menghindari angin, dan sebagainya. Tetapi kalau pekerjaannya menuntut dia harus berkendara dengan roda 2, terutama di kota-kota besar yang notabene banyak apa, polusi udara, sehingga itu menjadi barier. Seperti itu, teman-teman. Ini harus disebutkan. Kemudian yang sebagai fasilitator, oh ternyata keluarganya mendukung, keluarganya nganter, ketika di rumah itu keluarganya juga ikut melatih dan sebagainya. Nah, ini juga sebagai fasilitator rumahnya, meskipun dia tinggalnya di lantai 2, tapi semua aktivitasnya bisa dilakukan di lantai 1. Ini menjadi fasilitator. Kemudian fasilitator berikutnya adalah memiliki akses yang lebih baik ke fisioterapi karena tinggal di kota.
fakta. Ini penelusuran fisioterapi ya. Jadi kita bisa menuliskan apa sih faktor-faktor yang menjadi fasilitator dari kontekstual faktor, seperti itu. Kemudian kalau yang faktor personal ini, apa yang menjadi barier dan fasilitator? Kita lihat. Bariernya dia adalah kepala rumah tangga, dia dipercaya mencari nafkah. Jadi kalau dia, mengalami PPOK yang menahun, sering sering kambuh, maka itu menjadi beban psikis dan mental ya untuk pasien ini karena dia sebagai pencari nafkah. Sehingga kalau dia berhalangan, akan berpengaruh kepada kehidupan ekonomi keluarganya. Jadi ini harus kita catat sebagai barier. Nanti harus kita cari solusinya. Kemudian dia mempunyai riwayat merokok 8 tahun. Ini juga kalau dia mempunyai riwayat merokok selama 8 tahun, maka ya saluran pernafasannya tentu saja sudah berbeda gitu kan. Kemudian obesitas itu juga menjadi barrier ya, karena dengan obesitas ini akan banyak sekali gangguan-gangguan yang mengikuti. Ada hipertensi, ada hiperkolesterolemi, ada sebagainya. Kemudian untuk yang fasilitator, ya, sebagai fasilitator, nah dia sudah berhenti merokok. Ini berarti akan mempermudah untuk treatmentnya. Kemudian yang kedua, pasien termotivasi untuk memulai program rehabilitasi. Jadi program yang diberikan fisioterapis nanti tidak akan mengalami hambatan. Kemudian manajemennya merumuskan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Ini saya kira teman-teman nanti bisa gampang lah ya kalau sudah ke manajemen ini sih Ibu percaya. Jadi jangan lupa nanti teman-teman tuliskan kalau untuk manajemen fisioterapi ini harus kita tuliskan untuk mengatasi atau untuk mencegah diagnosis yang potensial. Masih ingat ya ketika kita pengkayaan kemarin sepertinya Ibu sudah jelaskan bahwa diagnosis fisioterapi terutama di respirasi itu ada diagnosis yang potensial dan ada diagnosis yang aktual. Ini harus kita pertimbangkan. Diagnosis yang potensial itu harus kita upayakan bagaimana treatment untuk pencegahannya. Jadi misalnya pasien ini karena dia sesak ya, kalau dia sesak terlalu lama, maka dia akan risiko terjadi spasm dari aksesoris muscle. Nah, ini bisa terjadi spasm aksesoris muscle pada kasus ini, sehingga fisioterapi harus melakukan upaya pencegahan, misalnya dengan stretching, misalnya dengan ROM exercise, misalnya dengan free active exercise, dan sebagainya. Ya. Untuk treatmentnya, saya kira teman-teman tidak perlu ini ya, bingung-bingung. Nanti, oh kayaknya kalau di PPOK Ibu sudah ini ya, yang di slide kemarin nanti teman-teman buka lagi. Kalau ada yang belum ada, kemudian dalam satu periode respirasi, jika teman-teman nanti ada sesuatu yang masih bingung, ingin ditanyakan, atau memerlukan referensi lebih banyak, boleh nanti teman-teman WA Ibu ya, dengan senang hati. Seperti itu. Jadi ini termasuk teman-teman harus ini jurnal. Kalau jurnal Ibu percaya nggak ada yang kesulitan teman-teman mencari jurnal. Jadi nanti di cross check-kan teman-teman. Di cross check-kan kalau saya berikan breathing exercise misalnya. Ini jurnal gimana ya? Oh ternyata oke jurnalnya. Saya berikan autogenic drainase, gimana ya jurnalnya? Ini silahkan. Ya, saya kira banyak sekali yang bisa kita gali dan teman-teman jangan
Jangan takut untuk mendapatkan jurnal dalam bahasa asing ya. Jadi ini akan lebih memperkaya kita. Karena rata-rata kalau kita masih menggunakan penelitian-penelitian di Indonesia, boleh tidak salah teman-teman. Sudah banyak sekali penelitian-penelitian di Indonesia, teman-teman perlu apa namanya melakukan pengkajian begitu. Nanti coba, oh ini harusnya pasiennya dibatasi, harusnya yang permasalahannya tidak terlalu melebar dan sebagainya. Jadi teman-teman coba mengkaji gitu. Nah, baik untuk sementara yang di respirasi itu, teman-teman. Jadi eee, untuk jurnal-jurnal nanti boleh deh, nanti teman-teman jika memerlukan WA saja Ibu secara pribadi begitu ya, atau kelompok boleh. Nanti kalau misalnya teman-teman, kelompok mau minta referensi tentang respirasi boleh ke Ibu. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ada pertanyaan dulu dipersilahkan. Ibu, saya izin bertanya boleh, Ibu? Oh boleh, silahkan Mas Wahyu. Ibu, saya itu kalau tidak salah dulu di SK, template SK yang dulu ketika preklinik itu ada dijelaskan, diminta untuk menuliskan terkait dengan anamnesis sistem. Di situ kan tabelnya kecil, Ibu, jadi saya tidak tahu apakah perlu dituliskan serinci mungkin. Jadi nanti anamnesis sistem ini terkait dengan muskuloskeletalnya ada masalah atau tidak, kemudian kardiorespirasi dan sebagainya, itu sebenarnya yang harus dituliskan itu yang bagaimana ya, Ibu? Baik, baik, nggih, anamnesis sistem ya? Betul, Mas? Tadi Iya, betul, Bu. pertanyaannya anamnesis sistem nggih? Betul, iya, Bu. Baik. Jadi anamnesis sistem ini sebenarnya adalah untuk mengkaji apakah gangguan-gangguan yang, berhubungan dengan diagnosis itu ada gangguan yang lain, gitu. Jadi memang harus dituliskan, tetapi dituliskan anamnesis sistem ini bukan detail sekali ya, tetapi yang berhubungan dengan kasus. Jadi misalnya yang pertama di anamnesis itu ada, yang pertama adalah kepala dan leher. Nah, kepala dan leher itu pertanyaannya cukup singkat saja, nggak perlu satu-satu kita tanyakan. Yang berhubungan dengan respirasi, kepala dan leher itu, karena ini anamnesis loh ya, jangan salah dengan pemeriksaan fisik. Ini anamnesis, jadi kita tanyakan saja. Jadi kepala dan leher itu kalau berhubungan dengan sistem respirasi yang pertama, bagaimana cara bernapasnya? Apakah dengan cuping hidung? Ibu kalau bernapas gimana? Susah nggak? Oh saya kalau bernapas megap-megap. Oh saya bernapas itu hidung saya kok megar-megar. Nah itu berarti pernafasan cuping hidung. Nah itu kan bagian dari kepala. Jadi tidak harus pusing nggak? Boleh kalau itu memang berhubungan. Pusing nggak? Nah, pusing kalau pusing itu kan kita harus bisa menyimpulkan dan menganalisis dulu, kalau ada pusing apakah dia ada hipoksia ya? Nah, ini. Jadi tanyanya, "Pusing nggak, Bu? Terus kalau bernapas gimana? Apa namanya, apakah dengan mulut terbuka? Apakah hidungnya kembang kempis?" Itu tanyakan. Kemudian bagaimana lehernya? Karena leher itu kalau direspirasi tempatnya otot-otot aksesoris. Ibu kalau lehernya bebas bergerak nggak untuk tekuk kanan kiri depan belakang? Oh nggak ada masalah. Sudah tinggalkan kepala dan leher. Kemudian yang kedua sistem sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal yang berhubungan dengan sistem respirasi saja yang kita tanyakan. Jadi nggak usah ditanya satu-satu gimana Bu otot-ototnya nyeri nggak? Sendi sendi tangannya gimana? Nggak perlu satu-satu, tetapi cukup yang berhubungan dengan muskulo saja. Dan teman-teman harus pahami bahwa pemeriksaan itu bergradasi, teman-teman. Artinya pemeriksaan sistem atau anamnesis sistem ini setelah anamnesis yang biasa. Jadi kalau misalnya kita curiga ada gangguan di sistem tertentu dari hasil anamnesis sebelumnya, pemeriksaan sebelumnya, maka itu kita konfirmasi. Jadi bukan merupakan pemeriksaan yang benar-benar terpisah dari mulai awal gitu.
Kemudian begitu juga nanti dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan sebagainya itu adalah merupakan konfirmasi dari yang sudah kita curigai dari awal gitu. Nah, muskuloskeletal, kita tanya, Bu, otot-ototnya gimana? Ada yang nyeri nggak? Otot daerah dada, daerah leher, itu aja. Kemudian untuk neuro kira-kira ada nggak yang berhubungan dengan respirasi? Ada, misalnya kita curiga kok ada cedera di servikal yang mempengaruhi lesi dari nervus phrenikus misalnya. Nah, itu kita bisa tanyakan, Ibu kesulitan nggak kalau disuruh tarik nafas, hembus nafas, karena hubungannya dengan otot diafragma. Kemudian sistem integumen. Integumen ini kalau dengan sistem respirasi, kita harus tanya kalau pasiennya itu asma, jangan lupa asma itu sering sekali berhubungan dengan alergi. Jadi ada yang asma, biasanya dia alergi di kulitnya. Makanya kita harus tanya, Bu, sering nggak muncul eksim semacam penyakit kulit di waktu-waktu tertentu misalnya. Nah, itu harus kita tanyakan. Kemudian sistem kardiovaskuler. Nah, ini juga kita tanyakan. Misalnya ada nggak nyeri dada? Ya, kalau ada nyeri dada kan kita harus konfirmasi nanti nyeri dadanya karena nyeri dada di sistem kardiovaskuler atau respirasi. Seperti itu kira-kira Mas Wahyu. Jadi tidak terlalu detail, tapi memang kita juruskan atau kita arahkan yang berhubungan dengan kondisi pasien, seperti itu. Bisa dipahami? Sangat bisa dipahami, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan ke yang kedua. Yang kedua, Ibu pilih satu kasus yang kita bahas hari ini tuh. Nah, ya. Kasus temen kakak kelas ya, Kak. Ada kakak kelas yang saya kira kasusnya sangat bagus, sangat menarik untuk kita bahas. Nah, kebetulan teman-teman nanti di stase kardiovaskuler, ya, stase kardiovaskuler itu tempatnya ada di beberapa tempat. Yang pertama itu ada di Muardi, kemudian yang kedua ada di Sarjito, dan yang ketiga ada di Rumah Sakit Prof. Ngurah di Sanglah, Denpasar. Ya. Nah, 3 tempat itu nanti mempunyai karakteristik yang berbeda, teman-teman. Karakteristik yang berbeda itu memang pendekatan yang dilakukan di Karyadi dengan dan yang di Muardi atau yang di Prof. Ngurah itu berbeda. Nah, ini coba Ibu paparkan salah satu ini yang di Prof. Ngurah, ya. Nanti coba teman-teman lihat perbedaannya. Ya, di sini salah satu kasus ya, judulnya adalah post MVR. Nah, baik di Karyadi, di Muardi, maupun di Prof. Ngurah untuk kondisi vaskuler, itu teman-teman nanti akan banyak sekali menjumpai singkatan, teman-teman. Singkatan-singkatan itu yang teman-teman harus sudah pahami dulu. Jadi pahaminya langsung waktu itu. Jadi ketemu misalnya post MVR. Nggak usah kemana-mana, langsung saja tanyain ke boleh tenaga medis yang di situ ya. Ada nurse, ada fisioterapis, tapi kalau teman-teman malu bertanya ya boleh langsung buka AI ya. Boleh langsung dibuka AI-nya. Apa sih MVR itu? RHD itu apa gitu ya. MVR adalah mitral valve repair, berarti operasi untuk membetulkan katup mitral. Oleh karena apa? RHD itu rheumatoid heart disease atau penyakit jantung rematik. Ya, jadi ketiga tempat itu nanti akan kaya sekali singkatan, teman-teman.
Oke, identitas pasiennya ini. Lihat teman-teman, ini katup mitral mengalami stenosis karena rheumatoid heart disease, usianya coba lihat, masih 15 tahun loh. Jadi ini anak 15 tahun sudah mengalami penyakit jantung. Makanya kan selalu ibu bilang bahwa penyakit jantung itu sekarang bukan lagi miliknya orang tua. Dari mulai anak-anak sampai orang tua itu semua punya kans yang sama. Oke, data medisnya. Ingat, ibu sering sekali mengingatkan bahwa penyakit jantung itu adalah continuum disease. Continuum disease itu adalah penyakit yang berkelanjutan. Jadi nanti teman-teman bisa jadi menemukan status klinis pasien itu tebal sekali. Maka harus dilihat diagnosisnya yang terakhir apa, kemudian coba lihat lagi, ditelusur diagnosis yang kemarin-kemarin apa. Karena bisa jadi ketika sekarang kita temukan ada apa namanya mitral valve repair ya, mungkin beberapa bulan yang lalu ada endokarditis atau mungkin dulu ada apa lagi seperti itu. Jadi ingat diagnosisnya itu harus apa namanya harus teliti, kita lihat diagnosis yang terakhir, kemudian kita lihat mundur. Apakah ada diagnosis sebelumnya? Kemudian catatan klinisnya, ingat ya EKG, nanti dibaca lagi EKG-nya. Jangan lupa kalau di rumah sakit itu bawa catatan aja yang banyak ya. Jadi kalau ada catatannya kan tenang nanti. Oh, lupa saya EKG itu yang dimaksud dengan sinus ritem itu yang seperti apa? Ibu mohon izin angkat telepon sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kalau wingi boleh. Alhamdulillah. Cih, injih niku toh? Lah niku. Cih. Nanti Recording stopped.
Baik, mohon maaf teman-teman, karena ada telepon dari orang tua. Baik, kita lanjutkan nggih. Jadi ini untuk Recording catatan in klinis progress. tadi, EKG ini, silahkan nanti kebetulan ini kan sinus ritem ya teman-teman, ingat kan ya sinus ritem itu berarti gambaran EKG yang normal. Jadi kalau ini berarti EKG-nya normal. Kemudian hasil eko, karena nanti kalau di kuliah kan mungkin Ibu nggak ngajarin eko ya teman-teman ya. Eee karena eko sendiri ini juga kita nggak ada alatnya, cuman ya nanti teman-teman sambil belajar sedikit-sedikit ya, ekokardiografi ini nanti salah satunya untuk mengetahui adanya ejection fraction, ini EF ini loh. EF itu adalah ejection fraction atau fraksi ejeksi. Fraksi ejeksi itu menggambarkan fungsi dari ventrikel kiri, teman-teman. Jadi fraksi ejeksi yang normal itu harusnya di atas 50%. Kalau nanti teman-teman jumpai bahwa pasien itu fraksi ejeksinya kurang dari 50%, nah ini berarti tidak normal begitu. Jadi kemampuan ventrikel kiri untuk memompa darah itu sudah semakin lemah begitu. Semakin sedikit ini semakin menjurus ke gagal jantung seperti itu. Ini bisa didapatkan lewat ekokardiografi, bukan lewat EKG. Kemudian kalau diketahui ada gangguan di atrium juga dari ekokardiografinya. Kemudian pembuluh darahnya itu juga hanya bisa dilihat dari ekokardiografinya. Seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman lihat yang ada di ekokardiografi itu interpretasinya apa, kemudian nanti singkatan-singkatan silahkan bisa dilihat. Kalau teman-teman nggak bisa bertanya ke para senior-senior yang di lapangan, tanyakan ke Master AI gitu ya. Sekarang itu sudah Master AI pinter sekali. Kemudian foto ronsen. Nah, foto ronsen di situ juga kalau teman-teman tidak mau apa namanya repot, ya lihat aja di kesannya. Tapi kan insya Allah teman-teman sudah ada pengetahuan kan ya bagaimana cara membaca ronsen dada, ronsen paru terutama ya. Kebetulan saja kalau yang di contoh ini tidak ada gangguan di apa namanya paru maupun di jantungnya itu semuanya dalam batas normal sehingga tidak ada masalah. Oke. Kemudian berikutnya Oke, selanjutnya data medisnya ini masih data medis lanjutannya yang tadi ya untuk foto toraknya. Ini kesannya core-nya ukuran normal. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan nanti di lapangan ya, di lapangan. Nanti diajarkan ini teman-teman, mengukur rasio antara jantung dan paru ini. Jadi nanti apakah ada perbesaran jantung atau tidak, nanti akan diajarkan bagaimana cara mengukurnya. Makanya di sini kebetulan yang normal, sehingga boleh kan nanti Ibu kirimkan contoh yang abnormal juga boleh. Kemudian ini terpasang cardiac device yang tervisualisasi setinggi paravertebral. Ini nanti kesan yang didapatkan dari apa namanya? Foto ronsen, EKG dan eko ya. Kemudian berikutnya. Nah, berikutnya ini terapi umum. Terapi umum di sini teman-teman bisa kalau misalnya di jantung boleh dituliskan obat-obatan yang sangat penting ini karena obat-obatan ini teman-teman
obat-obatan ini sangat penting karena fisioterapi nanti akan memberikan treatment misalnya exercise. Jadi kita harus tahu ini obat yang diminum apa. Jadi ditanyakan Bapak Ibu habis minum obat enggak begitu ya. Jadi misalnya obat ini spironolakton. Ini obat apa sih gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa spironolakton itu adalah obat untuk penurun tekanan darah ya. Ini adalah obat-obatan golongan diuretik. Jadi kalau pasien habis minum obat golongan ini, nanti dia akan sering pipis. Jadi dikit-dikit pipis gitu. Nah, nanti kalau kita memberikan latihan, kalau kita nggak ngerti, oh ternyata pasien habis minum obat golongan spironolakton. Kalau kita latih, kemudian dia izin ke belakang, pipis, dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu, ya nanti kita akan emosi nanti. Hilang. Kok hilang? Bentar. Iya, tadi ya. Recording stopped. Oke, kita lanjutkan. Kemudian obat-obatan Recording in golongan progress. warfarin. Warfarin ini teman-teman tahu sebagai obat-obatan antikoagulan ya. Kemudian bisoprolol ini juga untuk tensi. Jadi biasanya kalau bisoprolol ini obat yang digunakan untuk mengatur irama jantungnya. Jadi kalau misalnya pasien itu heart rate-nya cepat, nah obat ini bisoprolol ini untuk menurunkan denyut jantungnya. Jadi kalau misalnya pasien habis minum ini belum ada 2 jam, ya jangan diberikan latihan. Karena kan latihan fisioterapi itu nanti bisa meningkatkan denyut jantungnya. Obatnya untuk menurunkan denyut jantung, sementara latihan yang kita berikan meningkatkan denyut jantung. Kan jadi nggak klop. Makanya di kondisi ini, pada gangguan jantung, teman-teman harus paham tentang obat-obatan yang dikonsumsi pasien dan harus ditanyakan kira-kira sudah berapa lama minum obat, sehingga kita nanti dalam memberikan latihan itu bisa efektif dan efisien. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita lakukan anamnesis seperti biasa. Kita harus melihat dulu, kadang-kadang kalau pasien itu sesak napasnya nih H4 ya, NYHA 4 itu berarti dia istirahat saja sudah sesak, sudah ngos-ngosan, sehingga jangan dilakukan autoanamnesis. Jadi boleh dilakukan dengan aloanamnesis. Makanya kita harus melihat dulu. Pertama kali yang harus dilihat adalah tingkat kesadaran. Jadi tingkat kesadaran pasien itu kita lihat dulu, kalau kesadarannya komposmentis dan pasien tidak sesak napas, maka kita bisa lakukan autoanamnesis. Tapi kalau tidak, ya kita harus menempuh jalan yang lain.
Cara yang paling sederhana untuk mengetahui tingkat kesadaran adalah dengan 5W question ya. Jadi pertanyaan apa namanya 5 pertanyaan yang harus kita sampaikan. Misalnya, "Pak, Bu, lihat saya." Kalau pasien mau melihat, berarti dia bisa merespon. Kemudian, apa namanya, tutup matanya, merem, buka matanya. Kalau dia bisa seperti itu, berarti dia sadar penuh. Nah, baru kita bisa melakukan auto anamnesis. Kemudian riwayat penyakit sekarang. Nah, kalau dilihat ini teman-teman tadi umurnya 15 ya. Kita harus lihat kronologisnya. Kalau di sini ketemu kronologisnya bahwa pasien mempunyai riwayat kejang saat umur 3 tahun, kemudian saat 7 tahun mulai muncul keluhan sering mengalami kelelahan ketika beraktivitas di sekolah dan muncul batuk kering. Setelah menjalani pemeriksaan ditemukan adanya suara murmur. Suara murmur ini berarti indikasi ada gangguan di jantungnya. Kemudian pada tahun 2017, ini tidak disebutkan 2017 ini pasiennya umur berapa, seharusnya dituliskan. Dilakukan eko dengan hasil katup mitral, ini harusnya dengan hasil katup mitral mengalami gangguan moderate. Sehingga pasien menjalani pengobatan, sempat tertunda saat pandemi COVID. Kemudian tahun 2024 kembali melakukan ekokardiografi lagi. Kemudian didiagnosis mengalami stenosis pada katup mitralnya, seperti itu. Nah, kemudian baru riwayat penyakit dahulu. Nah, riwayat penyakit dahulunya ternyata ada riwayat mengalami gangguan katup pada umur 7 tahun. Riwayat penyertanya ini kita harus tanyakan kalau misalnya di status klinis pasien ada, maka kita bisa melihat dari situ. Kemudian riwayat pribadi dan keluarga, faktor risiko. Kalau kita bicara tentang penyakit jantung, maka faktor risiko itu harus dituliskan ya teman-teman ya. Faktor risiko harus dituliskan karena ini merupakan penyakit jantung. Penyakit jantung itu berhubungan dengan faktor risiko. Kita tanyakan saja atau kita lihat di catatan klinisnya. Kemudian, nah ini anamnesis sistem. Kepala dan leher. Jadi tadi yang ditanyakan Mas Wahyu tadi, ini sebenarnya kita tulisnya bukan tidak ada keluhan atau dalam batas normal. Tapi apa yang kita tanyakan, jadi menulisnya yang benar, misalnya kepala dan leher. Kalau ini berhubungan dengan penyakit jantung, maka menulisnya adalah misalnya berhubungan dengan kepala, sianosis. Jantung itu bisa menyebabkan sianosis. Sianosis negatif. Kemudian kalau di leher berhubungan dengan penyakit jantung itu adalah apa? Stenosis vena jugular negatif. Nah, nulisnya seperti itu, bukan tidak ada keluhan atau dalam batas normal begitu. Kemudian sistem kardiovaskuler, misalnya tulisannya palpitasi. Palpitasi itu deg-degan. Palpitasi positif. Ya, karena kan ini pertanyaan. Kalau pertanyaan kan kita anamnesis kan kita bisa Bu dadanya atau jantungnya rasanya gimana? Deg-degan nggak? Gitu. Jadi kita tulis saja palpitasi positif. Ini tadi kalau kepala dan leher, kalau vena jugular tadi kan nggak bisa ditanya. Tinggal kita nanya aja, Bu, di bagian lehernya ada yang menggelembung nggak? Apa namanya? Pembuluh darahnya. Nah, itu kita tanyakan. Kemudian respirasi, kita tanyakan sesak napas positif. Misalnya batuk positif, mengi positif. Gastrointestinal mual positif, muntah positif. Kemudian urogenital ini bisa kita apa namanya? Tuliskan misalnya
BAB normal, begitu bisa, atau BAK ya. Untuk genital itu BAK normal. Misalnya kalau ada hubungannya dengan genitalia, itu ya kita tuliskan. Misalnya nanti kalau untuk penyakit jantung kan ada program-program tertentu yang Aduh, kamu kayak Toyoyus. apa Haifa? Aku gak iya leh. Aku Kenapa menang. Haifa? Gimana cerita mau dilanjutkan apa enggak nih cerita? Makan dulu. Oh iya. Masuk kok. Oke, makan dulu boleh. Sudah makannya? Oke. Baik, itu guys, jadi dituliskannya jangan dituliskan tidak ada keluhan atau dalam batas normal. Itu. Kemudian vital sign ini juga harus, teman-teman. Kalau untuk penyakit jantung, vital sign itu harus selalu ditulis per hari. Jadi kalau kita ketemu pasien itu lima kali, berarti ya harus dituliskan lima-limanya. Jadi tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, temperatur, saturasi, dan sebagainya itu harus dituliskan per waktu kita ketemu. Jadi kalau misalnya pasien tadi pagi sudah diukur, kita ketemunya siang, itu siang harus diukur lagi. Seperti itu. Dan untuk vital sign itu pun kita juga harus menuliskan sebelum, selama, dan sesudah kita memberikan treatment. Kemudian inspeksi. Nah ini, inspeksi statis teman-teman. Statis di sini, ini memang yang dituliskan di sini ada beberapa hal yang kurang ya teman-teman. Misalnya di sini, inspeksi statis, pasien tampak sehat dan tidak pucat, pola nafas pasien tampak normal, wajah pasien terlihat tidak menahan rasa sesak atau nyeri dada. Kalau di sini kan sebenarnya tidak ada masalah ya inspeksinya, tapi coba lihat kalau kita masukkan inspeksi di sini, pasien posisinya. Posisi pasien ini kan kebetulan pasien bangsal. Pasien yang ada di bangsal. Posisinya bagaimana? Tampak sehat kalau dia berbaring. Coba disuruh duduk. Oh, pasien kok ketika duduk jadi ngos-ngosan. Nah, itu kan berarti perlu kita inspeksi pada saat dia duduk begitu. Kemudian ada nggak peralatan yang terpasang? Jadi device yang terpasang ada nggak? Jadi kalau ada device yang dipasang, maka kita harus tuliskan di situ terpasang oksigen misalnya. Pasien terpasang bedside monitor misalnya. Bedside monitor itu monitor yang di sampingnya tempat tidur itu ya untuk memantau hemodinamik pasien. Itu harus kita tuliskan di sini untuk inspeksi statisnya. Kemudian kalau dinamis, pasien berjalan mandiri. Nah, pada saat inspeksi dinamis ini, pada saat pasien berjalannya, bagaimana berjalannya? Apakah berjalannya lancar? Apakah berjalan dengan menahan sesuatu? Apakah sambil sesak napas dan sebagainya itu harus kita lihat. Tampak pola jalan dan pola nafas pasien normal. Oke, mampu menggerakkan kedua AGA dan AGB secara aktif. Palpasi. Nah, yang dipalpasi apa? Karena penyakit jantung ini kebetulan dia penyakitnya kan memang sudah menahun ya. Penyakit jantung itu menimbulkan permasalahan sesak napas sehingga kita juga harus melihat bagaimana otot-otot nafasnya. Jadi di sini harus ditambahkan apakah ada spasem dari otot-otot aksesoris. Kemudian kalau nanti teman-teman ketemu kok ada dari hasil pemeriksaan yang tadi di atas, pasien itu kok kalau disuruh duduk enak, tapi kalau disuruh berbaring dia ngos-ngosan. Nah, coba
lihat bengkaknya. Ada tidak bengkak? Jangan-jangan ada gagal jantung. Gagal jantung itu salah satu tandanya adalah ortopnu, sesak napas kecuali posisi tegak, dan ada bengkak. Jadi lihat kedua tungkainya, bengkak enggak? Itu. Kemudian kalau bengkak, kita harus palpasinya dengan apakah ada piting udem. Ya, itu harus kita konfirmasi. Kemudian perkusi. Perkusi di sini kita lihat perkusi tentu saja di parunya. Kalau auskultasi, kita harus auskultasi dua-duanya, paru dan jantungnya. Jadi tidak hanya jantungnya saja. Ingat ya, untuk untuk auskultasi jantung, ingat karena dia mengetahui suara 1 dan suara 2. Jadi kalau ingin tahu suara yang jelas ya, nanti lokasinya adalah di suara 1 dan suara 2, yaitu di dekat katup aorta dan di dekat katup tricuspidalis. Seperti itu. Kemudian gerakan dasar di sini sebenarnya bukan hal yang utama pada penyakit kardiovaskuler ya. Tapi untuk gerakan dasar ini diperlukan pada saat kita nanti memberikan treatment. Jadi kita perlu tahu apakah gerakan dasarnya untuk ekstremitas atau anggota gerak atas dan anggota gerak bawah itu cukup bagus. Karena kan nanti ketika kita mau memberikan latihan, itu kan latihannya adalah latihan in bed exercise dan out bed exercise. Jadi turun ke bed kita latih jalan. Jadi kita harus pastikan bahwa anggota gerak atas dan anggota gerak bawahnya itu bagus gerakannya. Kemudian gerakan pemeriksaan. Nah, Ibu sekali lagi, kalau kita bicara tentang antropometri, teman-teman, pemeriksaan antropometri ini tinggi badan, berat badan, lingkar perut, ya, termasuk. Ya, jadi kalau kita mau pemeriksaan antropometrinya harus spesifik mestinya. Jadi kalau kondisi muskuloskeletal, pemeriksaan antropometrinya itu bukan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tapi ke arah lingkar segmen. Misalnya untuk mengetahui bengkak, itu jadi tulisnya adalah pemeriksaan lingkar segmen saja, jangan pemeriksaan antropometri. Gitu. Nah, ini lingkar perut oke. Kemudian lingkar dada ini maksudnya untuk mengetahui mobilitas toraknya. Kemudian pemeriksaan sesak napas. Ingat, tapi kalau ini sekali lagi teman-teman, Borg scale untuk sesak napas itu bukan yang ini, yang dituliskan ini. Yang dituliskan di sini 6 sampai 20 ini bukan untuk pemeriksaan sesak napas yang statis, tetapi untuk melihat skala pengerahan energinya. Jadi melihat skala pengerahan energi pada saat dia melakukan aktivitas. Kalau kita bicara tentang sesak nafas, pakainya Borg scale yang 0 sampai 10 saja. Kemudian kalau kita melakukan aktivitas fungsionalnya, kita boleh menggunakan Borg scale yang RPE ini. Bu, kalau misalnya sekarang duduk seperti ini, kira-kira usaha yang Ibu kerahkan itu berapa? Kalau saya punya angka dari 6 sampai 20 gitu. Jadi seperti itu nanti pertanyaannya. Oke. Kemudian kapasitas aerobik. Nah, ini kalau di Prof Ngurah di Bali, di Sanglah, itu memang semua pasien yang dia bisa turun, itu dilakukan 6-minute walking test.
Karena nanti dari hasil 6-minute walking test kita akan ketemu match-nya. Ini kan sangat penting untuk menentukan dosis terapinya. Jadi nanti dosis terapi itu digunakan atau didasarkan pada hasil 6-minute walking test. Jadi gampang teman-teman. Ketika kita mau meresepkan latihan, pakai saja 6-minute walking test, kemudian setelah ketemu 6-minute walking test, itu nanti sudah ada tabelnya. Teman-teman tinggal buka saja di buku PDPI. Itu sudah ada kalau jaraknya 361 meter, ini latihannya jalan berapa meter. Ini persis seperti yang di Muardi. Jadi kalau teman-teman nanti dapat Muardi, caranya dengan 6-minute walking test, dilihat berapa meter jaraknya, kemudian nanti dikonfirmasikan dengan tabel yang sudah ada. Nanti teman-teman akan dikasih. Atau kayaknya Ibu juga sudah ngasih di materi ya dulu, tinggal lihat saja. Tapi kalau misalnya mau dikonversi menjadi maths, tinggal dihitung saja dengan rumus ini. Seperti itu. Kemudian jangan lupa dilihat board scale-nya ini. Jadi pada saat jalan kecepatannya seperti itu, pada saat 6-minute walking test, itu berapa board scale-nya. Harusnya board scale-nya itu bisa sampai 10 sampai 12. Kalau 7 itu berarti jalannya masih sangat santai sekali. Jadi angka 361 ini belum merupakan hasil yang sebenarnya, karena jalannya itu masih santai sekali. Kalau boardnya 7 dari 6 sampai 20 itu masih ringan sekali. Berarti dia masih bisa dimaksimalkan. Seperti itu. Oke, kemudian kemampuan fungsinya, ini sebenarnya kalau teman-teman mau nggak perlu. Karena Bartel Index ini nggak cocok untuk penyakit jantung. Karena di sini coba teman-teman, ada mengontrol BAB. Mengontrol BAB itu nggak, penyakit jantung itu nggak sampai ke sana. Kalau gangguan neurologis ya mungkin dia ada gangguan kontrol BAB dan BAK, baru cocok dengan Bartel Index. Tapi kalau penyakit jantung cukup berhenti di 6-minute walking test-nya saja. Tapi kalau teman-teman mau kemampuan fungsinya, ya mungkin jangan dipilih Bartel Index ya. Jadi pilih indeks-indeks yang lain yang pas lah. Kalau ini memang biasanya Bartel Index itu untuk gangguan neurologi. Kemudian jangan lupa pemeriksaan kognitifnya. Kognitif ini kan sebenarnya kita sudah periksa dari awal ketika memastikan bahwa pasien itu kognitifnya bagus sehingga bisa dilakukan dengan auto anamnesis. Itu sebenarnya di awal sudah ada. Hanya mungkin kognitif di sini akan kita arahkan ke arah kemampuan interpersonal dan intrapersonalnya. Jadi komunikasi interpersonal dan intrapersonalnya seperti apa? Apakah pasien bisa diajak ngobrol, punya motivasi yang baik? Apakah dia bisa komunikasi dengan temannya, dengan keluarganya, dengan tenaga medis? Itu perlu kita konfirmasi. Kemudian, nah ini diagnosis. Nah ini teman-teman yang diagnosis berdasarkan ICF, tetapi penulisannya itu tidak lengkap, yang seperti ini. Ya, ingat ya kemarin waktu pembekalan Ibu sudah sampaikan bahwa untuk body structure ini hanya sekedar body structure. Impairment-nya seperti ini. Gangguan pada fungsi jantung. Tapi kalau kita lihat 4100 itu artinya apa? Makanya tadi yang versi respirasi tadi dia menggunakan ICF tetapi bukan melihat dari kodenya tetapi dari domainnya. Nah, nanti teman-teman silahkan. Kalau mau pakai kodenya, sepertinya kita nggak usah pakai body structure, body function, activity limitation. Itu langsung saja dengan angka kodenya itu. Silahkan seperti itu, tidak masalah.
Cuman teman-teman harus mengikutkan domain semuanya. Jadi body structure, body function, activity limitation, kemudian participation restriction, dan jangan lupa ini kontekstual faktor yang meliputi faktor lingkungan dan faktor personal. Jangan lupa harus ada dua, yang menjadi barrier dan yang menjadi fasilitator. Jadi jangan hanya ditulis yang fasilitator saja atau barrier saja. Kemudian program fisioterapinya, rumuskan jangka pendek dan jangka panjang. Ini based on waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman rencanakan tujuan jangka pendek ini selama pasien di rumah sakit, boleh. Kemudian nanti kalau dia sudah keluar dari rumah sakit, kita rencanakan di tujuan jangka panjang juga boleh. Silahkan. Meningkatkan target latihan setiap harinya, menjaga dan meningkatkan kapasitas aerobik, mampu mengikuti sesi rehabilitasi fase 2. Jangka panjangnya mengembalikan kemampuan fungsi untuk dapat beraktivitas kembali seperti sekolah, pasien kembali ke komunitas, pasien kembali ke masyarakat. Silakan diatur ya, bahwa misalnya tadi dia ada masalah sesak napas, maka harus di jangka pendek ini di treatment. Jadi untuk jangka pendeknya mengurangi sesak napas, jangka pendeknya misalnya untuk berjalan, untuk meningkatkan kemampuan berjalan, itu jangka pendek. Karena kalau di jangka panjang itu meningkatkan kemampuan fungsi jantung, meningkatkan kapasitas fungsi yang lebih lanjut lagi begitu. Kemudian edukasi dan home program ini juga sangat penting ya. Edukasi dan home program itu harus disesuaikan dengan kontekstual faktornya. Jadi kalau kita mengedukasi, Bu, silahkan nanti jalannya jangan naik turun dulu ya. Padahal di rumahnya itu di pegunungan. Nah ini kan nggak pas. Jadi makanya kita harus sesuaikan dengan kontekstual faktornya tadi. Atau misalnya pasien ini ternyata sudah berkeluarga suami istri, bagaimana kita mengedukasi untuk hubungannya seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan. Termasuk edukasi dan home program itu harus menyasar pada modifikasi faktor risiko. Ya, teman-teman harus masukkan di situ. Jadi ini salah satu yang dimasukkan untuk modifikasi faktor risiko ini adalah yang kelima ini, menjaga pola tidur, istirahat, dan pola jalan. Jadi teman-teman boleh spesifikkan. Misalnya tadi pasien kok hiperkolesterolemi, berarti home programnya atau edukasinya adalah menghindari makanan yang berlemak jenuh. Boleh didetailkan apa saja yang harus dihindari. Seperti itu. Kemudian rencana evaluasi, ya kalau di status klinis itu ada namanya rencana evaluasi. Nanti evaluasinya menggunakan apa? 6-minute walking test, pakai sesak napas pakainya harusnya board scale, kemudian ada skala pengerahan energi pakai RPE ya, kemudian ada evaluasi vital sign. Nah, kemudian baru treatmentnya. Ingat teman-teman, kalau untuk tindakan fisioterapi pada kardiovaskuler harus diawali dengan pengukuran vital sign. Jadi di sini nanti harus dituliskan dulu sebelum pemanasan ini, harus dituliskan dulu berapa vital sign-nya, tekanan darah, denyut nadi, respiratory rate-nya berapa. Baru nanti dilakukan ini. Ada pemanasan, ada latihan inti, dan ada latihan pendinginan. Jangan lupa dituliskan dosisnya. Intensitasnya 60% dari apa? Ini harus jelas. 60% dari MHR misalnya. Atau maksimal heart rate. Atau 60% dari VO2 max. Itu harus jelas. Gitu ya. Kemudian ini masih pelaksanaannya, jangan lupa diawali dengan vital sign, tuliskan berapa heart rate, berapa
blood pressure berapa, respiratory rate-nya. Kemudian baru kita tuliskan latihan-latihannya dan dosisnya. Kalau misalnya tadi teman-teman sudah latihan berdasarkan panduan tadi, jadi hasil 6-minute walking test sebagai pertimbangan untuk menentukan dosis, ya kita bisa pakai misalnya jalan 2 kali 600 meter. Itu juga boleh. Jadi gampang teman-teman. Kemudian hari selanjutnya, terapi keempat, karena biasanya kalau treatment itu, apalagi kalau latihan itu harus bersifat progresif. Jadi dosisnya itu harus meningkat, tetapi perlu dievaluasi. Ini hari ini boleh meningkat belum ya? Itu harus selalu dievaluasi. Kemudian ini hari berikutnya. Ini terus sampai evaluasi. Nah, evaluasi tadi sesuai dengan apa yang kita tuliskan. 6-minute walking test-nya berapa, kemudian sesak napasnya berapa, vital sign-nya. Vital sign di sini kita lakukan per latihan ya. Jadi sebelum dan sesudah melakukan latihan kita harus melihat vital sign-nya. Nah, ini contoh evaluasi. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini kan ada tekanan darah. Tekanan darah sebelum, selama, dan sesudah. Ini dituliskan. Pemanasan itu tekan darahnya sekian, teman-teman. Jadi kan pada saat pemanasan itu sebelum pasien itu dilakukan treatment. Kemudian setelah melakukan ergo am itu berarti mengayuh sepeda tetapi menggunakan lengan. Itu meningkat dari 86 meningkat jadi 101. Nah, kalau dari 86 menjadi 101, ini kan perlu kita pertimbangkan, teman-teman. Ini bahaya enggak ya? Gitu. Makanya teman-teman harus tahu kalau ada peningkatan apa namanya heart rate dan tekanan darah, ini kan ada rentang amannya, rentang amannya. Rentang amannya kalau dia meningkat lebih dari 20 itu harus kita evaluasi. Kenapa kok meningkatnya sangat tajam? Nah, kemudian ini di jalan 1 kok turun lagi. Jalan 2 103. Nah, ini perlu kita lihat. Jangan sampai ketika kita catat itu ya, teman-teman ya. Karena kalau ini saya juga tidak bisa mengkonfirmasi pertemuan ketiga, ini dari 86 per 61, kemudian menjadi apa namanya 101 per 85, ini saya kira peningkatannya sangat signifikan ini. Terus kok turun lagi? Ini kapan jalannya? Nah, ini salah satu yang ketika kami di rumah sakit ya, untuk presentasi kasus ya, salah satu yang kami perhatikan adalah ini. Ya, teman-teman nanti juga harus perhatikan, jangan sampai membahayakan pasien. Dan nah, ini selalu ada, setiap pertemuan itu selalu ada apa namanya? Vital sign yang kita ukur. Nah, ini selalu ada. Oke. Sudah selesai. Kemudian untuk treatment hasil apa namanya jurnal-jurnal, saya kira teman-teman sudah pinter semua lah untuk jurnal itu. Kalau untuk penyakit kardiovaskuler itu kan memang treatmentnya hanya latihan ya teman-teman. Jadi di jurnal-jurnal itu rata-rata hanya menambahkan sama sih breathing exercise, kemudian mungkin divariasi dengan home apa namanya
home rehabilitation ya. Jadi mereka biasanya sekarang itu banyak yang mengembangkan rehabilitasi di rumah. Jadi tidak terlalu mengandalkan fisioterapis yang ada di rumah sakit. Karena memang rata-rata pasien kalau dirawat di rumah sakit itu yang sekarang itu maksimal 2 minggu saja di rumah sakit pada kasus-kasus kardiovaskuler. Jadi setelah itu memang mereka rehabilitasi di rumah. Sehingga memang yang di Ibu baca yang di jurnal-jurnal untuk fisioterapi kardiovaskuler yang terbaru ya banyak yang ke arah home rehabilitation. Tapi selengkapnya hampir sama sih teman-teman, seputar latihan, kemudian dosisnya itu berdasarkan 6-minute walking test, kemudian dosisnya berdasarkan ACSM. Nah, termasuk dosis-dosis dari ACSM, nanti teman-teman harus pelajari. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Untuk sejauh ini belum ada, Ibu. Baik. Baik. Jadi ini hanya awal ya teman-teman. Artinya kalau kita bicara tentang kasus paru dan jantung itu memang sangat banyak. Tidak menutup kemungkinan teman-teman kesulitan nanti. Ibu feel free kalau teman-teman ingin diskusi begitu ya. Jadi silakan kalau dalam beberapa bulan dalam memasuki stase kardiovaskuler dan respirasi teman-teman ada sesuatu yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, Ibu dengan senang hati membuka diskusi ya, nggak apa-apa, silakan lewat WhatsApp saja, nggak masalah. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi Ibu mohon maaf karena harus online ya, karena ini nanti Ibu juga harus berangkat lagi ke Malang. Jadi, tapi masih nanti malam sih kalau nggak dini hari. Jadi masih longgar. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya. Jadi sementara itu nggih teman-teman Ibu tutup. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada yang ingin didiskusikan bisa sekarang atau bisa lain kali. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa.